Selamat datang teman-teman semua di Belajar Bersama Bimbel Cahaya. Long time no see sama Mbak Jiho. Kapan terakhir ya? Semalam mungkin ya. Semalam kan baru dibikin itu soal. Nah, biasanya kan Mbak Jiho tuh ngisi, kalau dulu banget Mbak Jiho tuh pasti ngisi setiap minggu ya untuk matematika dan IPA. Dulu banget. Habis itu gantian sama bahasa Inggris. Jadinya 4 minggu sekali. Nah, sekarang karena tentor IPA-nya sudah ada sendiri, malah Baju cuman ketemu kalian 2 bulan sekali, which is good, gak apa-apa. Kan ada banyak kakak-kakak yang lain kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa belajar lebih lebih dalam sama yang lain gitu. Karena bisa aja pemahamanku tidak sebagus kakak lain yang lebih jago gitu. Oke, jadi kalau belajar sama Baju cuman sama matematika aja. Teman-teman yang baru bergabung di Belajar Bersama Bimbel Cahaya, jadi kelas ini selalu dilaksanakan 2 minggu sekali ya. Nanti mata pelajarannya ganti-ganti, berurutan gitu ya. Dek. Biasanya ya ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama IPA. Nanti kayak bergantian gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan di luar Zoom itu bakalan dibagikan soal pembahasan terpisah. Oke? Jadi kemarin kan teman-teman itu diarahkan oleh Kak Cahaya, which is Kak Cahaya itu adalah sebuah tim gitu ada ya. Orangnya tuh banyak. Nah, biasanya yang bertugas di Zoom itu tuh ada banyak orang ya, tapi hari ini cuman aku doang. Jadi kalau misalnya nanti aku tuh agak lemot, aku minta maaf karena jamnya tak ubah ya. Biasanya kan jam 2 siang. Tapi hari ini jam 10. Soalnya kenapa? Saya nanti aku ada agenda gitu. Nah, jadi kembali ke yang tadi, teman-teman diminta untuk menanyakan soal ya. Beberapa dari kalian sudah menanyakan di melalui Google Form dan itu unik-unik ya soalnya ya banyak yang nanya satu soal full tuh maksudnya piye? Kamu mau nanya 40 soal dan itu yang nanya tuh ada banyak sekali loh. Ada 3 orang boyola, 40 soal dikali 3 orang oponnya nggak 120. Jadi kalau soal-soal yang seperti itu nanti akan dibahas melalui YouTube terpisah ya, Dek ya, yang seperti semalam dikirimkan di grup. Jadi yang berbentuk chapter-chapter gitu. Baju tunjukin aja. Aku akan mulai share screen-nya, teman-teman. Oh iya, sebentar, tak kasih tahu dulu. Kalau di kelas kakak lain itu kan mereka interaktif ya. Maksudnya kayak kalian disuruh ngomong atau disuruh komen gitu ya. Kalau di kelas Kak Jio, kalau kalian ngomong aku nanti lupa aku mau bahas apa gitu ya. Jadi nanti Nanti kalian kalian ikut aja. Jangan jangan bersuara nih, kalau ada yang bersuara aku tuh nanti nggak, aku jadi ke distract gitu, oke. Tapi nanti nggak menutup kemungkinan aku tuh melakukan salah hitung. Kalau aku salah hitung nanti adik-adik feel free untuk mengoreksiku, tapi via chat aja, jangan bersuara ya, karena nanti aku lupa mau ngomong apa gitu ya dek ya. Terima kasih atas pengertiannya, oke. Setiap orang kan beda-beda. Oke, lanjut sampai mana tadi? Kita kan mau bahasin ini ya, mau bahasin soal dari kalian itu udah tak PDF-in. Sebentar, aku mau atur dulu supaya nama kalian nggak kelihatan. Sembunyikan, sembunyikan. Jadi adik-adik tolong bertanya sesuai dengan jadwalnya ya. Nah kemarin tuh ada yang nanya IPA. Nah itu gimana tuh yang nanya IPA? Ini udah tak sembunyikan namanya ya. Gak apa-apa sih nanya IPA, tapi ini bukan jadwalnya IPA. Jadi setiap setiap minggunya tuh kita punya jadwal yang berbeda-beda. Jadi nanti sesuaikan dengan jadwal itu ya. Terus habis itu ada beberapa yang nanya satu file. Nah soal-soal yang ada di sini ini udah tak bukain tuh di sini tuh. Di sini toh. Nah, itu tuh ada beberapa soal yang mau dibahas di YouTube terpisah. Misalnya aja ini soal Dikora 2 ya, ini ada namanya. Dikora 2 atau Bantul 3 kayak gitu. Nanti bakalan dibahas di YouTube terpisah. Terus misalnya juga ini soal soal apa ini namanya? Sleman 2 juga sepertinya mau dibahas di YouTube terpisah, sepertinya. Jadi soal seperti ini nanti akan dipisahkan, gak akan dibahas kayak gitu deh. Habis itu ini soal ini ada di TPM 2 kota, TPM tahap 2 ya, dan TPM tahap 2 sedang dalam pengerjaan videonya. Jadi ini nggak akan dibahas di kelas ini supaya nggak terulang gitu ya. Jadi untuk soal yang udah tak jadikan satu, ini juga TPM 2. Ini ada yang nanya satu file. Wow, 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 oke. Nah, terus habis itu, sebentar, ini aku buka apa sih tadi? Terus soal-soal teman-teman tuh udah tak jadikan PDF seperti ini. Beberapa ada yang Mbak Jo bisa kerjakan, beberapa ada yang belum lancar tak kerjakan. Nah, yang belum lancar itu nanti nggak akan dibahas di sini karena nanti lama. Aku tadi udah berusaha untuk memecahkannya, tapi aku baru memecahkannya hamin 30 menit yang lalu gitu. Karena aku
karena aku semalam bikin video kota. Alasan aja emang Mbak Jo ini deh gitu. Tapi intinya soalnya aku nggak bisa itu nanti akan aku renungin lagi. Biasanya kalau Mbak Jo itu nggak dibatasin waktu, aku bisa berpikir lebih cepat. Jadi nanti aku akan Mbak Jo akan bahasin ke yang ke yang apa ya? Sing aku iso we. Kok nakal Mbak Jo iki? Kok malah bahasin yang aku bisa, yang dibisain aja. Tapi nanti aku usahakan semuanya bisa gitu ya. Soalnya ini udah tak jadiin satu di sini. Terus habis itu, Dek, tolong di mute. Mana siapa yang belum di mute? Tolong di mute ya. Tolong di mute. Kalau di kelasnya Mbak Ju, tolong di mute. Oke. Nah, tekan di mau. Lah kan aku ke distract tuh. Terus habis itu ada yang bentuknya itu seperti ini. Ini misalnya ini tabung ya. Tabung itu di kelas Mbak Ju terakhir itu sudah dijelaskan ya, Dek, ya, dibangun ruang sisi lengkung. Habis itu ada yang bentuknya seperti ini, seperti ini. Ini sudah pernah dijelaskan juga di YouTube. Pokoknya yang udah dijelaskan tuh nggak akan tak jelaskan ulang karena nanti kasihan yang lain gitu ya. Jadi nanti adik-adik silakan buka toh di sini toh di YouTube kami. Mana YouTube ya? YouTube itu tuh di sana pertanyaan kalian tuh mayoritas sudah dibahas. Tapi ya sudah, tak kasih tahu aja tempatnya, videonya ada di mana. Yang tadi itu ada nih di sini nih. Nih, dia kan sama kan kayak yang ditanyakan kan. Nih, sama kan? Gitu. Jadi nanti lihat di situ aja ya untuk adik yang bertanya nomor 28 ini. Oke? Sekarang kita akan mulai bahasin dari nomor satu. Kalau adik-adik bingung loh, Mbak, perasaan kemarin nggak ada Google Form buat nanya-nanya deh. Nah, itu soalnya dibaginya tuh hari Kamis, po ya. Apa hari Senin sampai Kamis tuh diingetin. Terus habis itu kami tuh sibuk banget deh. Satu bimbel tuh banyak pekerjaan akhir-akhir ini. Soalnya kan ini mepet PPAD ya, jadi banyak yang daftar. Jadi mohon maaf ya, adik-adik yang baru gabung, disimak aja dulu, oke? Nah, kemudian ini ada soal ya. Ini piye, kita hapus dulu nggak ya? Nggak usah lah, gini aja. Tak copy, terus habis itu buka lagi. Biasanya satu pertemuan 90 menit itu bisa bahasin 10 sampai 15 soal ya, Dek, dengan estimasi satu soal 10 menit. Gak mungkin kan, Dek, satu soal itu 5 menit ya. Ya mungkin aja sih kalau gampang. Tapi kan yang kalian tanyakan kan susah-susah. Jadi nanti kita mungkin nggak bisa bahas semua. Jadi adik-adik yang nggak kebagian jangan marah. Oke? Ojo ngamuk-ngamuk. Aku takut. Padahal nggak ada yang ngamuk-ngamuk. But anyway, di sini di nomor satu ceritanya ada orang menabung deposito. Deposito itu nanti teman-teman ngitungnya mirip dengan angsuran, mirip dengan tabungan, kayak gitu ya, Dek ya. Di mana rumus bunganya itu didapatkan dari N per 12 dikali P per 100 dikali modal. Ini bisa aja berbeda setiap sekolah susunannya. Bisa aja di sekolahmu tuh modal yang di depan. Bisa aja namanya bukan modal, namanya pinjaman. Kayak gitu juga bisa. Nah, N itu apa? N itu adalah jumlah bulan. Misalnya N-nya tuh, misalnya tertulis dia pinjam 3 bulan atau dia menabung 6 bulan. Maka itu tadi N-nya yang disebutkan ya. Habis itu P-nya itu adalah persentasenya, persentasenya. Nah, untuk yang di case kali ini, cara mengerjakannya seperti apa, Mbak? Di sini ada seseorang bernama Adam. Adam mendepositokan dana sebesar 10 juta dengan suku bunga deposito per tahunnya seperti pada gambar di atas. Nah, di sini kalau misalnya yang di pernyataan satu, bunga deposito yang diperoleh Adam dengan tenor 3 bulan adalah 80.000. Kalau 80 bulan, 80 bulan. Kalau 3 bulan, berarti kita pakai tabel yang ini ya, Dek ya. Setiap bulannya, bukan gitu, setiap jenis bulan, setiap tenornya, tenor itu lama lama kita mendeposito, itu tuh memiliki suku bunga yang berbeda. Karena karena apa? Karena nanti kalau tak jelasin malah kelamaan. Wes, ayo kita bahas ini nih. Bunganya berarti kita masukkan ini adalah N-nya. Saya tak tulis sih, saya. Ini adalah N-nya. Ini adalah P-nya. Habis itu kita masukkan ke rumus yang barusan Mbak Jo jelaskan ini. P N per 12 dikali P per 100. N-nya itu 3 per 12 dikali 2,4 per 100 dikali sama modelnya 10 juta. Di soal seperti ini teman-teman manfaatkan coret-mencoret dengan banyak ya. Jadi di sini itu
Tiga, ini dulu. Nolnya kan ini dua juga tak coret. 3 sama 12 ini jadinya 4. 4 sama 24 itu jadinya 0,6. Jadi sisa 0,6 dikali 2 ke 4. 100.000. Berarti nanti jawabannya 60.000. Jadi jawabannya yang pernyataan satu salah. Harusnya 60.000 gitu ya. Yang pernyataan satu. Habis itu yang pernyataan dua, kita lakukan cara yang sama. Kali ini yang di pernyataan dua itu yang ditanyakan adalah saat tenornya 6 bulan. 6 bulan berarti kita pakai yang ini ya, Dek ya. Mbak Juling Karen. Kalau 6 bulan, dia itu persentasenya 2,75. Kayak gitu. Nah, berarti di sini bunganya bisa kita dapatkan dari sekarang N-nya kita ubah jadi 6 per 12 dikali P-nya itu jadi 2,75 per 100 dikali 10 juta. Jadi, fotoku menghalang-halangi. Ini ada itu apa namanya, bukan foto, video. 10 juta. Nah, jadinya ini dicoret, ini jadi 2, ini dicoret. Nah, berarti tinggal 2,75. Oh, ini dicoret lagi. 10 jadi 5. Dikali 5, nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu tadi sudah Mbak Jo cari dan harganya. Dan besarnya benar. 137.500. Jadi pernyataan 2 benar. Habis itu yang pernyataan 3, bunga deposito yang diperoleh Adam dengan tenor 6 bulan, besarnya 2 kali bunga deposito yang diperoleh dengan tenor 3 bulan. Nah, kan di sini teman-teman sudah mencari nih, kalau 3 bulan itu 60.000. Kalau 6 bulan itu tuh 137.500. Jadi ini bukan dua kalinya ya. Kalau dua kalinya berarti 120.000 harusnya. Tapi ini 137.500. Berarti pernyataan 3 salah. Kok bisa salah, Mbak? Kan itu kan 3 bulan, yang satunya 6 bulan. Kan harusnya dua kali lipatnya aja. Berbeda karena suku bunganya juga berbeda. Kayak gitu ya, Dek ya. Nah, kalau logikanya seperti tadi, itu bakalan berlaku untuk yang di pernyataan 4. Jadi yang di pernyataan 4 ini kan ceritanya gini, bunga deposito yang diperoleh Adam dengan tenor 24 bulan, besarnya 2 kali yang diperoleh dengan tenor 12 bulan. Di sini 12 bulan, di sini 24 bulan. Nah, 12 ke 24 itu kan dikali 2 toh, Dek. Ini kan 2 kali lipatnya. Pulpenku tak ganti dulu. Itu kan dua kali lipatnya nih. Nah, sedangkan dia tuh suku bunganya sama. Nah, berarti pernyataan 4 itu benar gitu, Dek. Nah, Mbak Jo kok tahu ya? Soal Mbak Jo udah dewasa ya. Kalau udah dewasa tuh bakalan itu, Dek. Bakalan sering ber... Nah, bakalan sering apa jenis berkecimpung sama dunia keuangan kayak gini ya. Nanti teman-teman bakalan familiar dengan yang namanya deposito, cicilan, bunga, KPR kayak gitu, oke? Nah, tapi kita buktiin deh yang di pernyataan 4. Kalau misalnya bunganya itu 12 bulan, 12 bulan, berarti kan kita masukkan bunganya itu 2,85, N-nya 12 ya, Dek, ya. Nah, kita masukkan dulu. B sama dengan N per 12, ngikutin rumus yang tadi Mbak Jo jelaskan di sini ya. N-nya piro kuwi? 12 per 12 dikali P, P-nya 2,85 per 100 dikali modalnya 10 juta. Nah, habis itu nih dicoret nih, set, 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 set. Nah, nanti hasilnya 285.000. Sedangkan kalau misalnya 24 bulan, kita masukkan juga B sama dengan 24 per 12 dikali 2,85 per 100 dikali 10 juta. Kenapa kresek-kresek kayak ASMR? Nah, ini 24 sama 12 jadinya 2. Ini baju coret. Nah, berarti sisa 2 dikali 2,85 dikali 100.000. Berarti nanti jawabannya 570.000. So, itu jadi jelas ya, Dek ya, bahwa 570 ini 2 kali lipatnya 285. Tapi adik-adik juga boleh berpikir dengan sudut pandang seperti tadi. Oh, ini 12 sama 24. Itu kan 2 kalinya. Dan ini suku bunganya sama. Nah, udah pasti nanti dapatnya juga 2 kali lipatnya gitu. Oke, jadi pernyataan 4 itu benar. Kabelku tuh putus nyambung kenapa toh? Nah, habis itu lanjut. Ini yang nomor selanjutnya
Nomor selanjutnya ini akan aku skip dulu karena belum bisa tak temukan tadi deh. I'm so sorry. Nanti akan menyusul ya, pembahasannya akan dikirimkan di grup ya. Habis itu yang ini yang nomor 13. Di sini diberikan konsep kandang ayam berbentuk persegi panjang dengan ukuran seperti gambar. Adik-adik tak zoom dulu. Ini kan screenshotan, jadi kan belereng, jadi nggak apa-apa ya, Dek ya. Di sini ada 5x-1, di sini ada 2x+2. Adik-adik diketahui keliling kandangnya. Ini itu bab persamaan kuadrat. Adik-adik diminta untuk membentuk kalimat matematika. Karena yang diminta, yang diketahui adalah keliling. Keliling itu rumusnya apa tuh, Dek? 2 dikali P plus L gini tuh ya. Atau ditambahkan semua gitu juga boleh. Tapi ini kita mending pakai rumus saja yang kayak gini ya. Kelilingnya 86. Ini kita masukkan di ruas kiri. 86 sama dengan 2 dikali perkaliannya tak terus pakai titik ya, biar biar teliti. Nah, P-nya sama L-nya tuh yang mana, Mbak? P sama L-nya tuh yang ini deh. Ini kita sebut sebagai P aja ya. Ini P-nya, aku ganti pulpen. P sama dengan 5x-1. Ini L-nya 2x+2. Nah, misi kita adalah mencari x-nya dulu tuh berapa. Setelah ketemu x-nya berapa, nanti kita bisa tentukan panjangnya ini berapa, terus lebarnya juga berapa. Seperti itu ya, Dek. Nah, habis itu kita masukkan tuh, P-nya kan 5x-1. 5x-1 ditambah L-nya itu 2x+2 gitu. Nah, berarti ini jadinya kita tambahkan dulu yang di dalam kurung. 5x ditambah 2x jadinya kan 7x. 7x. Habis itu ini -1 ditambah 2 itu jadinya 1 ya, positif ya. 86. Nah, ini ada beberapa opsi dalam mengerjakan ya, Dek ya. Di video YouTube kemarin juga dijelaskan. Jadi adik-adik itu bisa kalikan gini, gini gitu ya. Tapi Bejo memilih untuk membagi dua ini. Ini kan 2 dikali mereka. Nah, jadi duanya langsung tak coret sama 86 dek. Biar biar cepat aja. Jadi 43 kayak gitu. Lah emangnya boleh Mbak? Kan ini dua, itu ada penjumlahan. Ya tapi kan penjumlahannya ada di dalam kurung. Jadinya aku mengoperasikan yang di luar kurung dulu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau adik-adik takut nggak teliti, lakukan aja yang kayak gini ya. 2 kali 7x, 2 kali 1. Aku melakukan ini biar cepat aja. Jadi 43 sama dengan 7x+1. Duanya sudah dicoret, makanya hilang. Nah, terus habis itu kita pindah ruas saja. Tak tuker dulu ya. 7x+1 sama dengan 43. Berarti 7x sama dengan 43 - 1. Jadinya 42. Berarti 7x sama dengan 42 kan. X sama dengan 42 dibagi 7 sama dengan 6. Ini adalah kuncinya. Teman-teman harus cari X-nya dulu. Kemudian di sini berarti kita bisa menentukan P-nya dong. P-nya kan tadi 5x-1. Berarti ini kita apa jenenge? Masukkan X-nya. 5 dikali 6 dikurangi 1. Berarti 30 kurangi 1 berarti 29. Begitu juga dengan L-nya. L-nya ini kita lakukan dengan cara yang serupa. L-nya sama dengan 2x+2. Berarti 2 dikali 6 ditambah 2 berarti 12 ditambah 2 berarti 14. Berarti nanti itu luasnya berapa, Mbak? Lah kalau luas itu kan rumusnya kan panjang kali lebar. Berarti 29 dikali 14 gitu. Piro ki guys, 29 kali 14. 6, 3, 4, 2, 11, 9, 2, 6, 0, 1, 406. Jawabannya yang D. Gitu. Kita ya adik-adik ya. Oh iya, kan kita kalau ngerjakan soal kan Mbak Jo kan tidak menerima kalian berbicara. Tapi adik-adik boleh tanya di sini di kolom chat. Misal kayak, Mbak itu 2 dari mana? Mbak itu kenapa kok 2 dicoret? Mbak itu N itu apa? Kayak gitu. Tolong chat di kolom kolom apa? Kok kolom komentar? Di kolom chat. Ya, di kolom chat. Nanti Mbak Jo baca. Kalau di belakang biasa tak bacanya. Gitu ya, adik ya. Lanjut, nomor ini apa lagi? Oke, oke, oke. Oh ya. Ini masuknya ke SPLDV. SPLDV nggak sih? Sebentar. Siswa kelas 8 akan mengadakan acara studi tour. Banyak siswa yang ikut 40 orang. Hmm. Gimana tuh, Dek? Ada yang requesting to turn on AI companion. Tak decline dulu ya, Dek ya. Maaf ya.
Ada yang melakukan request, barusan ada notif keluar gitu deh. Ah, sampai mana tadi? Ada dua pilihan tempat yang akan dikunjungi, yaitu wisata alam hijau asri dan Museum Sejarah Bangsa. Biaya yang sudah terkumpul untuk membeli tiket adalah 700.000. Harga tiket 25.000, diskon 25% untuk rombongan minimal 30 orang. Oh, oke. Dicari satu-satu nggak sih ini tuh mah? Kan gini, orangnya kan ada 40 tuh, ada 40 orang. Habis itu ini harga tiketnya 25.000. Terus dia dapat diskon 25%. Katanya ada diskon kalau rombongannya minimal 30 orang. Berarti kalau 40 orang dapat diskon nggak, Dek? Dapat ya? Berarti kan nanti itu harga apa nek nebut itu? Harga sesudah diskon gitu aja. Harga sesudah diskon berarti teman-teman cari 40 orang tadi dikali 25.000. Terus karena dia itu diskonnya 25%, berarti kamu hanya perlu membayar 75%-nya aja. Dari mana Mbak ya? Kan diskon ini mungkin teman-teman sudah paham ya, tapi Mbak Jo akan menjelaskan untuk just in case kalau ada yang belum paham. Diskon itu potongan harga. Kalau misalnya diskonnya 25%, berarti teman-teman hanya perlu membayar yang ini, yang belum dipotong. Nah, gimana cara nyari besar yang belum dipotong ini? Caranya ya 100, satu bulatan penuh itu 100. 100 dikurangi 25, jadinya 75%. Jadi langsung dimasukkan ke sini. 75% gitu. Habis itu 75/100 itu tak bagi 25 ya. Jadi 3/4 gini. 4 sama 40 jadi 10. Berarti nanti dia 250.000. Lah kok sedikit sekali. Oh, enggak lah. 10 dikali 25.000 dikali 3. Jadi nanti jawabannya adalah 750.000 untuk yang hijau asri. Betul kan ini nggak ada kuncinya ya. Jadi nanti kalau misalnya jawabanku salah, adik-adik anu aja. Apa mau jadi? Koreksi aja. Nah, habis itu ini kan dia itu diskonnya 20%, minimal 20 orang. Berarti dia hanya perlu membayar 80% aja ya. Berarti kita kalikan dengan cara yang sama seperti tadi. 40 orang dikali 20.000 dikali sama diskonnya kan 20%. Berarti kita hanya perlu membayar 100 dikurangi 20 alias 80%. Berarti di sini 80/100 kayak gini. Ini Mbak Jiho coret 8/10 gini aja. Tak coret lagi nolnya ini. Berarti sisa 40 dikali 2.000 dikali 8. Berarti nanti jadinya 64. Loh, nolnya kurang eneh. Nolnya salah terus dari tadi. Oh, nolnya ini kurang satu. Jadinya 640.000. Adik-adik di mute. Apa kok nggak di mute sih? Kesel. Bentar, tak mute dulu. Ya, berarti murahan yang mana, Dek? Murahan yang kanan ya? Hah? Murahan yang sejarah bangsa. Kan dia cuma punya uang 700.000. Berarti kalau masuk ke sini, gak cukup uangnya. Jadi dia bakalan milih yang sini. Karena uangnya cukup, gitu. Nah, habis itu berarti wisata alam hijau asri harusnya 750.000. Jadi ini salah. Museum Sejarah Bangsa 640.000. Berarti ini benar. Jadi yang benar 2 dan 4 gitu ya, Dek ya. Oke, mantap. Seperti itu ya, Dek ya. Nanti coret-coretnya dibagi di grup. Nah, ini yang tadi aku ceritain ini sudah dibahas ya di YouTube. Di di sini ya. Jadi nanti adik-adik lihat yang di sini ini 9 bulan yang lalu ya ampun. Soal tuh itu aja loh, Dek, sebenarnya. Enggak sih, enggak juga sih. Ada banyak yang versi baru, apalagi yang Bantul di Quora 2 kemarin. Wow, wow, wow. Nanti kalau ada waktu kita bahasin itu sebagian deh ya. Lanjut. Perhatikan diagram hasil asesmen matematika kelas 9H. Jika terdapat dua siswa yang mengikuti ujian susulan dan nilai rata-rata kelas menjadi 76,25, maka rata-rata nilai ujian susulan kedua siswa tersebut adalah oke. Untuk rata-rata gabungan itu kita pakai rumus
Hmm, rata-rata, pulpenku orang nyambung. Rata-rata gabungan. Biasanya ini disebutnya X bar gabungan kayak gitu. Jadi X ada stripnya di atas, itu artinya adalah rata-rata kayak gitu ya, Dek ya. Jadi biasanya, aku mau gelegean dulu. Sorry, Dek. Nah, jadi biasanya kalau rata-rata gabungan itu seperti apa sih yang terjadi? Biasanya ada dua kelompok. Ada misalnya ada kelompok perempuan, wanita, sama kelompok pria. Kemudian mereka tuh digabung menjadi satu. Nah, menjadi satu kelas 9H gitu misalnya. Maka ini yang dinamakan rata-rata gabungan. Nanti yang wanita ini punya rata-ratanya sendiri dan punya jumlahnya sendiri. Yang pria ini juga gitu, punya rata-ratanya sendiri dan punya jumlahnya sendiri. Jadi, nanti kita masukkan ke rumus ini seperti apa? Caranya adalah hmm, N1 dikali rata-ratanya ditambah N2 dikali rata-ratanya. Habis itu dibagi jumlah mereka semua. Itu berapa? Ini bisa aja berbeda untuk setiap guru. Ada guru yang langsung jelasinnya itu ini dikaliin langsung gitu deh. Nah itu tuh gak apa-apa. Tapi Pak Jo lebih suka ngerjakan pakai ini karena ini lebih apa ya alur berpikirnya tuh lebih benar gitu. Jadi eh, rata-rata gabungan didapatkan dari mana? Ya jumlah ya yang kelompok pertama ditambah jumlah yang kelompok kedua dibagi jumlah yang baru tuh berapa kayak gitu gitu caranya. Jadi N1 itu adalah sebutannya banyak ya, banyak kelompok satu, bukan jumlah. Habis itu N2 itu banyak kelompok dua. Berapa ini yang gabung? 45 orang, wih, kalian nggak ngantuk, guys. Keren ya. Mantap, mantap. Aku aja ngantuk. Suara aku aja kayak baru bangun tidur, padahal aku udah bangun dari tadi. Ini tak tak pagerin ya. Ya, bentar. Kalau X bar 1 itu adalah rata-rata kelompok satu. Kalau X bar 2 itu adalah rata-rata kelompok dua. Nah, di case kali ini gimana Mbak cara ngerjainnya? Saya, bentar. Ini kan kita nggak tahu rata-ratanya ya dari nilai ini. Jadi kita cari dulu rata-ratanya. Di sini yang dapat 50 ada 4 orang. 4. Yang dapat 60 ada 3 orang. 3. Yang dapat 70 ada 8 orang. 8. 80 ada 5 orang. 5. 90 ada 6 orang. 100 100 ada 4 orang. Untuk matematika kan nggak boleh pakai kalkulator ya, Dek ya. Jadi kalau kita belajar, biasakan diri untuk tidak menggunakan kalkulator. Pak Jo kalau jelasin MTK, kadang pakai kalkulator sih, tapi untuk kali ini aku nggak pakai kalkulator. Ini kita kalikan dulu ya, Dek, ya, untuk mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata itu kan rumusnya jumlah data dibagi banyak data. Tapi kalau misalnya eh, bentuknya seperti ini, berarti teman-teman harus kali-kalikan dulu, dikali ngek, 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 kayak gitu. Habis itu nanti hasil perkaliannya ditambah. Setelah hasil perkaliannya ditambah, nanti dia dibagi sama banyaknya mereka berapa. Banyaknya mereka itu didapatkan dari mana? Dari ini ditambahkan semua ya. 4 ditambah 3 ditambah 8 tambah 5 tambah 6 tambah 4. Ini totalnya adalah 10. Piro aku ya? 10 tambah 15, 25 kayaknya. 10, 15, oh 30. 15 ya 30 totalnya. Jadi kita kembali di sini jumlah datanya berarti ini kita cari dulu hasil perkaliannya. 50 dikali 4. Ini tak kalikan di sini ya. 50 kali 4 itu 200. 60 kali 3 itu 180. 70 kali 8 itu 560. 80 kali 5 itu 400. 90 kali 6 itu 540. 100 kali 4 itu 400. Jadi dikali-kaliin gitu ya, Dek ya? Kali-kali-kali-kali gitu. Habis itu dibagi sama sama 30 tadi yang ini gitu.
Jadi baju tambahkan dulu 200 ditambah 180 ditambah dari mana sih 200 sama 180-nya dari sini ada ya. Tak highlight tuh ya. Ditambah 560 ditambah 400 ditambah 540 tambah 400 tuh. Baju padahal udah melakukan perkalian di sini tapi apa jadinya kertasku masih nggak cukup. Dibagi sama 30. 30 itu yang ini. Tak kasih warna ya, biar adik-adik nggak bingung dari mana itu angkanya. Saya tak periksa dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, setelah itu kita tambahkan semuanya. 160 piro ke jenenge? 1000, tak tak tambah di sini ya. 1000 ditambah 1100 ditambah 180. 1280. Ini hasilnya 1280 dibagi 30. Ini coret-coret. Jadinya 128 dibagi 3. Koma ya ini ya. Wow, wow, wow. Jelek banget sih. Rata-rata nilai, ya udahlah. 128 dibagi 3. Udah bener belum, Dek, ngitungnya? Kalau ada yang mau ngoreksi, silakan ya, feel free. Berarti itu, cek, Dek. 7 kali 8 tuh bener kan 56 ya? 56. 400, 940, 400. 4 tambah 3, 7, 15, 20, 26. Bener nih. Di sini 4 kali 3 itu 12. 8. Rata-ratanya jadi jelek banget. Kenapa ya, Dek ya? Oh, terima kasih ada yang menjawab apa tuh? 2240. Oh iya, iya, iya. Baju salah menjumlahkan berarti ya. Oke, terima kasih ya, Dek. Saya lagi-lagi. Oh iya, iya benar-benar. Kan tadi 1000 ditambah 1100 ditambah 180. Jadi 2280 ya. Betul. Habis itu di sini 228 dibagi 3. Ah, jadinya 7 kali 3, 21, 18, 18 bagi 3, 6. Jadi rata-ratanya 76. Nah, sudah ketemu kan rata-rata yang awal. Habis itu sekarang ada dua siswa baru nih yang datang. Habis itu dia tuh rata-ratanya menjadi 76,25. Berarti yang menjadi ini tuh Dek, itu namanya adalah rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan. Gitu. Rata-rata satunya ini, rata-rata satunya. Jadi ini baju sebut sebagai X bar satu, rata-rata satu, itu 76. Dan ini adalah X bar gabungan, gitu. Sekarang kita masukkan ke rumus yang tadi Mbak Jo ajarkan ke sini. Tak tulis ulang ya. Sebentar. Sudah. Tak tulis ulang ya, Dek. Jadinya, Andi mau? X bar gabungan sama dengan N1 dikali X bar satu ditambah N2 kali X bar 2 per N1 tambah N2. Kalau disampaikan, rata-rata gabungan itu berasal dari jumlah kelompok banyak kelompok pertama dikali rata-rata kelompok pertama ditambah banyak kelompok kedua dikali rata-rata kelompok kedua dibagi banyak kelompok pertama ditambah banyak kelompok kedua gitu. Habis itu n satunya itu tadi itu yang mana Mbak? Lah kelompok satunya tuh loh ini deh yang awal. Awalnya kan dia ada 30 siswa. Berarti 30 siswa dikali sama ini rata-ratanya itu 76 ditambah sama N2. N2-nya itu ini yang baru masuk tuh kan ada 2 orang dikali rata-ratanya. Nah, rata-ratanya ini yang kita cari. Rata-rata kedua siswa tersebut, rata-ratanya 2 anak ini berapa gitu. Jadi seperti ini. Per 30 plus 2 gitu. Nah, habis itu ini kita cari 2280 ditambah 2X. Oh, yang ruas kirinya diisi, Dek. Sorry. Yang ruas kirinya diisi ini, 76,25 per 32. Habis itu kita kalikan silang. 76,25 dikali 32
sama dengan 2280 plus 2x. Nah, ini yang tadi Mbak Jo ceritakan bahwa guru-guru kalian ada yang mengajarkannya seperti ini, langsung dikali seperti ini dan itu sama aja. Tuh. Nah, habis itu di sini kita kalikan 76,25-nya sama 32. Jadinya 0,145. Habis itu 2 kali 6 itu 12. 2 kali 7 14, 15. 3 kali 2 6. 3 kali 5 dulu dong. 15. Sebenarnya kecepatan pakai kalkulator ya. Setelah dia aku pakai kalkulator ya. Tapi adik-adik nanti jangan ikutin ini ya. Sebenarnya aku tuh pengen membiasakan teman-teman semua supaya supaya apa ya? Supaya gak, gak mengandalkan kalkulator gitu. Tapi ya, Mbak Jo melakukan ini biar cepat ya, biar waktunya bisa dipakai untuk membahas yang lain. Hasilnya ternyata 2440 deh, ini barusan udah tak cari. Habis itu nanti kita nemu 2x sama dengan, mm, mm, bentar, tak lengkapin dulu. 2440 dikurangi 2280. Jadi nanti jawabannya 160. Berarti nanti tinggal dipindah ruas aja. 160 dibagi 2. Ya, jawabnya 80 gitu deh. Oke, adik-adik kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat. Oke, itu dari mana Mbak? Kayak gitu misalnya ya. Saya jadi jawabannya yang B. Lanjut ke yang nomor selanjutnya. Apaan nih? Vitamin C. Oke, modul matematika. Semoga aku bisa ya ini ya. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin C tubuh, setiap 3 hari Ayuna selalu membeli 1,5 kilogram jeruk dan 3/4 kilogram kiwi seharga 93.000. Pada suatu hari, Ayuna memiliki uang 50.000 dan akan ia gunakan untuk membeli jeruk dan kiwi masing-masing 0,5 kilogram. Ia masih mendapatkan kembalian sebesar 2.000. Model matematika yang tepat untuk menentukan harga jeruk dan kiwi tiap kilogram adalah, oh ya, sebenarnya ini SPLDV, tapi teman-teman nggak usah menyelesaikannya. Nih, kalimatnya ada di sini. SPLDV itu sistem persamaan linear dua variabel ya, Dek, ya. Kalau 1,5 kilogram jeruk sama 3/4 kilogram kiwi itu 93.000. Habis itu, kalau 0,5 kilogram jeruk dan kiwi itu dia bayar 50.000. Tapi kembaliannya 2.000. Jadi Mbak Jo tuliskan dulu ya. 1,5 kilogram jeruk, jeruknya itu diminta dijadikan X. X itu jeruk, Y itu kiwi. Gatel ya hidungku kenapa ya? Alergi bu aku. 1,5 kilogram jeruk, jeruknya itu Mbak Jo sebut sebagai X ya. Alah tak terus wae. Jeruk ditambah 3/4 kiwi itu hasilnya 93.000. Habis itu kalau 0,5 kilogram jeruk masing-masing ya berarti kiwinya juga setengah itu dia 48.000. Tahu dari mana Mbak 48.000? Kan ini 50.000, Jo kembalian nih 2.000. Berarti kan ya 50 kurangi 2 jadinya 48.000 gitu. Oke, habis itu ini baju ubah jadi X-Xan ya, Dek ya. Dan pecahannya itu tak jadikan pecahan biasa. 1/1/2 itu berarti 3/2 ya, Dek ya. Ini pelajaran SD. 2 kali 1 ditambah 1 gitu ya. Berarti itu jadinya 3/2 X ditambah 3/4 Y sama dengan 93.000. Terus setengah X ditambah setengah Y sama dengan 48.000. Kalau ada persamaan dan di dalamnya itu ada pecahan, maka caranya agar dia tuh nggak jadi pecahan adalah dengan mengalikan dengan KPK penyebutnya. Baca jelaskan terpisah di sini.
3/2 X ditambah 3/4 Y. KPK tuh apa Mbak? Aku lupa KPK gitu misalnya ya. Saya ini tak tulis dulu. Kalikan dengan KPK. Misal di sini penyebutnya ada dua, terus di sini empat. Nah, 2 sama 4 itu kan sama-sama bisa dibagi 4 ya. Jadi dia nanti dikali 4 gitu deh. Itu KPK-nya. Nanti jadi dikali 4 gini. Nah, terus perkaliannya gimana Mbak? Saya deh, pulpenku macet. 3/2 dikali 4 itu berarti 12/2 gitu Mbak. Mungkin kamu akan tanya kayak gitu. Ini buat mengalihkan ini sama ini. Nah, caranya nggak kayak gitu. Mending dicoret aja. Seperti ini benar, tapi lama. Mending gini aja, 4/2. Nah, jadinya 6. Jadinya 6X gitu. Nah, kalau 3/4 Y dikali 4 ini berapa? Lah, coret ada set alah 3/4 kali 4. Nah, dari set gitu. Jadinya 3Y. Nah, 93-nya ini juga dikalikan 4 ya, Dek ya. 93 kali 4 ki piro ya? Piro guys? 93 kali 4 372. 372 ribu. Lah kok nggak dijawab ya Mbak? Ayo sini disederhanakan dulu. Sepertinya dia bisa dibagi 3. Dibagi 3. Ini jadinya eh 2X ditambah Y sama dengan 124 ya, 124 ribu. Ada jawabannya. Good. Gitu. Nah, habis itu untuk yang ini kayak gimana? Berarti kan dia tuh penyebutnya kan sama-sama 2. Berarti kita kalikan dia sama 2 aja. Gak usah kayak tadi. Ini kan harus butuh KPK gitu kan. Nah, ini kan wis podo, udah sama. Jadi langsung kaliin 2 aja. Kali 2. Setengah dikali 2 tuh berarti berapa, Mbak? Coret aja ya, Dek ya. Setengah kali 2. Oh, coret aja. Langsung jadi 1 gitu. Jadi 1X ditambah 1Y sama dengan 96.000. 1X sama 1Y itu ya X plus Y. Gitu ya. Udah. Berapa, Dek? Jawabannya yang mana? Yang D ya? Ini. Gitu. Oh, enggak. 2X plus Y yang B. 2X plus Y 124. X plus Y 96. Yang B ya jawabannya ya. Habis itu yang ini yang nomor nomor nggak tahu tidak bernomor. Dek, nomor ini banyak sekali ditanyakan ya gradien. Nggak sih, nggak banyak sekali ditanyakan. Kemarin ada yang chat kayak gini, Mbak, aku belum paham gradien kayak gitu. Mbak, aku belum paham kongruen kesebangunan kayak gitu. Aku boleh nggak usul besok dibahas gradien? Nah, Mbak Jo kasih tahu. Gradien itu dibahas berkali-kali di sini. Karena gradien itu termasuk yang sering banget ditanyakan. Gradien ada di sini nih. Terus habis itu waktu itu dia pernah juga dijelasin detail di sini. Ini gradien. Mbak Jo juga yang ngisi. Wis kakak Mbak Cio aja yang ngisi tuh. Nah, habis itu, jadi nanti adik-adik bisa lihat di sana pembahasannya ya. Rumus-rumusnya, dikasih juga tips and triknya di sana. Gimana cara cepatnya gitu. Habis itu untuk kesebangunan itu udah dibahas di sini kongruen dan sebangun kayak gitu. Jadi jadi sudah ada di YouTube ya, Dek. Adik-adik saya akan bongkar aja. Karena ini Zoom ini udah lama, jadi video kita udah banyak gitu. Jadi nanti dibongkar aja ya, Dek ya. Nah, habis itu, tapi yang soal ini bakalan tetap Mbak Jo bahas. Yang pertama, gradien garis K. Untuk menentukan gradien dari ilustrasi seperti ini, idealnya kita itu bakalan saya bentar. Oke. Ideal ada banyak sekali rumus di gradien ya, adik-adik juga tahu ya. Tapi kalau kalau misalnya ada garis seperti ini, idealnya itu kita bakalan pakai rumus M sama dengan min Y per X gitu deh. Di mana Y itu adalah titik perpotongan pada sumbu Y, kayak titik 2 ini misalnya. Dan X ini adalah titik perpotongan pada sumbu X, kayak ini. Tapi ini nggak jelas berapa, ini tuh nggak tahu berapa. Nih. Mungkin kamu bakalan bilang, udah lah Mbak, kita anggap aja 0,7. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi itu nggak jelas. Jadi intinya adik-adik tidak bisa menggunakan rumus ini. Tidak bisa menggunakan min Y per X. Jadi adik-adik akan menggunakan rumus satunya, yaitu delta Y per delta X. Kayak gitu. Kenapa kok Mbak Jo bisa langsung menentukan delta Y per delta X, Mbak? Emang ada petunjuk apa di situ?
Delta Y sama delta X ini sudah dijelaskan di video tadi ya, Dek ya, kayak per babnya. Jadi misal mencari gradien saat diketahui ini, mencari gradien saat diketahui ini. Tolong dilihat di video yang tadi ya, itu udah dijelaskan lengkap banget, oke? Jadi di garis G yang warna merah ini, Dek, yang warna merah ini, adik-adik bisa melihat dia tuh ada titik A sama titik B. Kalian pasti bisa baca koordinat ya, Dek ya. Titik A ini baca koordinatnya apa? Gimana caranya? 1,5 ya. 1,5. Kalau yang titik B ini bacanya gimana? -2,4 ya. Seperti ini. Nah, habis itu teman-teman teman-teman masukkan delta Y sama delta X-nya itu ke sini gitu. Caranya gini. Kita sebutkan dulu titiknya. Ini tak kasih tulisan G gitu ya. Ada 1,5, ada -2,4. Kenapa, Dek? -2,4. Iya, terima kasih, Dek Rahman. Terima kasih koreksinya. Iya, iya. Good, good. -2, Nah, jadinya selanjutnya adalah kita namakan dia menjadi X1 sama gini-gini. Kalau koordinat itu kan X, Y ya. X, Y. Ini juga X, Y. Nah, apa bedanya XY yang depan, yang ini, sama yang ini? Nah, itu kita namakan aja ini X, Y yang pertama, ini X, Y yang kedua. Gitu. Jadi rumus di atas ini kalau dijabarkan lagi menjadi fotoku tak geser dulu. Menjadi Y2 min Y1 per X2 min X1. Delta itu tuh berarti pengurangan ya, Dek. Adik-adik kan juga belajar delta di bab kalor ya kan. Asas Black tuh misal kayak MC delta T kayak gitu kan. Jadi itu pengurangan seperti ini. Nah, Y2, Y1-nya kita masukkan sesuai angka yang tadi kita cari tahu. Y2 -4 dikurangi nih, Y2-nya ini ya, -4 dikurangi 5 kurangi, maaf ya Dek, kentang ya dia, itu pulpenku, -5 per X2, X2-nya ini, -2 dikurangi X1 dikurangi 1 gitu, -2 kurangi 1. Sehingga yang atas itu menjadi -9, yang bawah menjadi -3. Kan ini min dibagi min ya, berarti jadinya plus. Berarti 9 bagi 3 itu 3. Berarti gradiennya G itu adalah 3. Piro? Ah, bener. Barusan ketutupan deh anunya soalnya. Jadi pernyataan satu bener ya. Kita batasi dulu. Gini ya. Ini tak kasih batas juga. Set, gitu. Nah, terus habis itu yang pernyataan dua, gradien garis H sama dengan -3. Udah jelas salah sih sebenarnya ya. Tapi gradien garis H itu bisa kita cari dari garis H itu yang warna hijau. Dia ada tanda-tanda siku-siku seperti ini. Kalau gradien siku-siku itu berarti kebalikannya ya, Dek ya. Dibalik di min ya, waktu itu Mbak Jo ngajarinnya. Dibalik di min. Buat adik-adik yang baru join, ini udah pernah tak ajari cara cepatnya, silakan cek di YouTube. Oke. Jadinya ini kan 3 awalnya. Gini kan, ini kan MG-nya kan 3. Berarti MH-nya itu gini-gini. 3 kan. 3 itu kalau sendirian dia itu kan pecahan 3/1. Nah ini kita balik dulu. Ceklek kayak gitu. Dibalik ceklek. Nah jadinya 1/3. Terus habis itu kita min gitu. Jadi min 1/3 harusnya ya. Wes, kalian lihatin YouTube aja biar lebih jelas. Yang tadi ya, yang di channel ya. Habis itu yang persamaan garis G. Persamaan garis G. Sebenarnya kalau kalau seandainya titik ini tuh diketahui ya, Dek ya, kita tuh bisa pakai cara cepat, tapi ini nggak diketahui. Ya udahlah. Untuk mencari persamaan, kita pakai rumus yang ini aja. Persamaan garis Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita ambil salah satu titik yang dimiliki oleh garis G aja. Misalnya ini titik A. Titiknya itu 1,5. Habis itu gradiennya itu tadi yang kita cari di pernyataan 1, 3. Jam biru lagi. Hampir jam 11. Padahal kita baru bahasin berapa soal aja. Yus, gak apa-apa. Jadi ini yang titik 1,5 ini, Dek, akan Mbak Jo judulin X1 sama Y1. Supaya adik-adik masukinnya gampang. Kok jelek sih? Bentar, Dek.
Gak mau dihapus dia. X1 sama Y1 gitu. Habis itu sekarang kita masukkan ke rumus ini Y min Y1. Nah, karena kita itu mau bikin persamaan. Persamaan itu berarti teman-teman tetap memiliki variabel X sama Y di dalamnya. Nih, ini kan persamaan bentuknya ada X sama Y-nya. Maka yang Y sama X biasa ini kita perlakukan dia seperti variabel. Jadi tetap ditulis ulang. Y min Y1, Y1-nya itu 5 sama dengan M. M-nya itu kan tadi 3 gradiennya. Ini kita masukkan 3 dikali X min X1. X1-nya itu ini 1. Jadi Y min 5 sama dengan, ini kita kalikan kayak gini ya, Dek ya. 3, lo hilang M. 3 kali X, 3X. 3 kali X, 3X. 3 kali min 1, jadi min 3. Bentar, aku mau kelihakan lagi. Kok sering banget gelegean toh Mbak Jogi. Soal Mbak Jo ngomongnya cepet deh, jadi udara itu masuk ke dalam tubuhku. Nah, kalau yang di sini dek, kita tuh, kan ini kan bentuknya masih seperti ini nih. Nah, terus kita pindah ruasnya kayak gimana Mbak? Caranya adalah teman-teman pindah ruas di mana X-nya itu positif. Jadi walaupun di sini X-nya tuh ada di sebelah kiri, di hasil perhitungan kita kan X-nya di sebelah kanan. Tapi tetap jadikan X itu di kanan aja. Karena X-nya udah positif di kanan. Teman-teman itu jangan main sama yang orang negatif. Mainnya sama orang yang positif. Jadi karena ini si X ini udah positif, ya udah kita main di sini aja, di kanan aja. Kayak gitu ya. Berarti di sini variabel X sama Y-nya kita taruh di sebelah kanan. 3X min Y kayak gini. Habis itu min 3-nya dipindah ke kiri. Berarti min 5 ditambah 3. Tapi kalau teman-teman mau tuker ruasnya dari awal gitu juga boleh. Berarti di sini 3X min Y sama dengan min 2. Jadi jawabannya salah yang pernyataan 3. Gitu. Terus yang pernyataan 4 gimana Mbak? Yang pernyataan 4 persamaan garis H. Si garis H ini dia melewati titik D. Mbak jadi terus di sini ya. Titik D ini koordinatnya adalah 3, min 1. Ya kan? Loh, kok nggak bisa dihapus? Loh, error dia, Dek. Nah, ada. Ini 3, min 1. Berarti ini, baju tulis titiknya itu adalah 3, min 1. Seperti yang tadi, kita jadikan dia, kita kasih judul dulu, mana yang apa jenisnya? Mana yang X1, mana yang X2. X1, Y2, X1 sama Y1, sorry, X1 sama Y1. Habis itu nanti dia ada gradiennya, gradien garis H. Tadi sudah kita tentukan dari yang sebelumnya. Ini dia, min 1/3. Habis itu, selanjutnya kita masukkan ke rumus biasanya, Dek. Sebentar ya, aku mau bikin konten. Aku mau ngerekam video. Jadi di sini kita masukkan ke rumus yang tadi tuh, yang Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, habis itu nanti kita masukkan aja sesuai titik-titik yang ada di sini. Udah selesai aku deh anunya bikin kontennya. Di sini Y min Y1 min Y1-nya kan min 1 nih, berarti Y min 1 kayak gini. Jangan lupa dikurungin biar adik-adik lebih teliti sama dengan min 1/3. Nih, M-nya kan min 1/3 tadi ya. Dikali X min X1. X1-nya itu 3. Berarti ini Y plus 1 sama dengan min 1/3 X. Terus ini min 1/3 dikali min 3. Itu jadinya kayak gini. min 1/3 dikali min 3. Coret-coret gitu aja. Terus habis itu min dikali min kan plus. Berarti jadinya plus 1 gitu. Nah, berarti habis itu ini dikalikan aja
Sama kayak yang tadi Mbak Jo jelaskan, kalau ada bentuk pecahan dalam sebuah persamaan, kita kalikan sama penyebutnya. Ini dikali 3. Berarti ini 3Y plus 3 sama dengan min X. Tak kasih tulisan kali aja ya. Kali 3. Habis itu tadi 1. Min X plus 3. Min X dari mana Mbak? Ini, dari min sepertiga dikali 3. Min sepertiga dikali 3, coret-coret. Nah, jadinya kan min 1X. Nah, Mbak Jo tulis min X aja. Kemudian kalau kita lihat dari sini, dari sini. Oh, persamaan garis HX plus 3Y sama dengan 0. Ini kita tentukan dulu X-nya di mana dia tuh positif. X-nya kan di kanan tuh negatif, berarti kita pindahkan ke kiri gitu. Berarti nanti jadinya 3Y plus X sama dengan ini 3-nya yang di kanan ditulis ulang, terus 3 yang di kiri pindah ruas jadi min 3. Nah, habis itu ini kita tuker aja X-nya yang di kiri. X plus 3Y sama dengan 0. Nah, jadi pernyataan 4 benar gitu ya. Tentu saja kalau misalnya kalian lagi ngerjain 3 salah ya 4 auto benar gitu ya Dek ya. Cuman kan ini kita lagi belajar. Jadi ini Mbak Jo jelaskan semuanya gitu. Habis itu lanjut. Apaan nih? Ruang pendingin. Wah, sisa 4 nomor lagi. Semoga bisa selesai ya. Jam berapa ini? Bisa kok bisa. Bahkan nanti kayaknya bisa 2 soal lagi. Ruang pendingin. Perhatikan keadaan 4 ruang pendingin berikut. Selisih terbesar. Yang ditanyakan adalah selisih terbesar ya, Dek ya. Selisih suhu terbesar dalam ruangan setelah 5 menit. Nah, ini katanya ada ruangan K. Kalau kita nyari selisih terbesar tuh berarti kita nyari perubahan yang terbesar, Dek. Bukan suhu akhirnya. Apa bedanya suhu akhir sama perubahan? Misalnya nih, kamu punya uang 1.000. Habis itu kamu menabung 1.000 kan. 1.000. Kamu menabung ini nambah 50.000. Nah, berarti kan jadi 51.000. Sementara kakakmu itu tuh awalnya itu 70.000, tapi dia nabungnya 20.000 doang. Berarti dia kan uangnya jadi 90.000. Kelihatannya, kalau uang akhirnya itu banyakkan kakak. Tapi kalau perubahannya, pertambahannya itu banyakkan kamu, banyakkan yang atas kayak gitu ya. Jadi kalau perubahan itu ini, kalau yang akhir itu yang ini gitu. Nah, jadi di sini kita cari aja dari dia tuh turunnya berapa kayak gitu. Kan ini kan turunnya tiap menit itu 2 derajat. Berarti kalau 5 menit dia berapa? Dikali 5 aja ya. Kali 5. Habis itu ini jadinya -10. Habis itu ini jadinya kali 5 itu. Jadinya 15. Tapi jawabannya jadi 1 ya. Kenapa, Dek? Kok kayak gitu? Apa Mbak Jo yang salah menangkap, Dek? 4 kali 5, 20. 5 kali 5 jadinya 25. Karena, oh selisih suhu cairan. Oh gitu. Oke, oke. Mbak Jo yang salah menangkap, Dek. Kayak gini maksudnya. Jadi setelah 5 menit, ini tak hapus. Logika yang ini tadi tak hapus. Maafkan aku ya. Aku baru memahami. Oh ya, silakan. Bi. Silakan. On cam, on cam, on mic, gak apa-apa. Gak jadi Bi. Tadi ada yang raise hand, namanya Bi. Ya udah, nanti Bi kalau mau nanya silakan chat aja ya di kolom chat ya. Aja lanjutkan di sini ya. Apa tuh? Enggak jadi Kak, kepencet. Oke, 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 siap. Ya, aku kayak orang live ya, ya emang live sih. Tapi kayak, ayo ibu-ibu beli yuk ini ya sayang check out ya sayang kayak gitu kan biasanya. Tapi enggak lah, aku lagi ngajar. Oke lanjut. Jadi ini Sika. Si K ini kan tadi dia tuh awalnya 15 derajat. Habis itu dia turun 10. Kan ini kan turunnya ya, Dek ya. Kalau turun berarti dikurangi ya. Berarti suhu akhirnya si K itu adalah 5. Kalau suhu akhirnya si L 17 dikurangi 15 itu adalah 2. Suhu akhirnya si M itu 24 kurangi 20 jadinya 4. Kalau si N
Berarti 26 kurangi 25 jadinya 1. Nah, maksud selisih terbesar ini jawabannya K sama N, yang C. Maksud selisih terbesar tuh gini loh, Dek. Ini ya, misalnya K sama L. K kan 5, L tuh 2, berarti selisihnya 3. Kalau K sama M, ini kan 5, ini 4, berarti selisihnya 1. Selisih itu dikurangi ya. Kalau K sama N, ini 5, ini 1, berarti 4. Kalau L sama N, berarti ini 2, ini 1, berarti selisihnya 1. Jadi yang paling besar yang mana itu yang C. Gitu. Oke, variasi baru ini. Ini cukup mudah tapi menjebak kata-katanya. Nah, aduh, ini aku bisa nggak ya? Semoga aku bisa ya, Dek ya. Jika jarak terdekat kisi-kisi secara vertikal maupun horizontal adalah dua satuan, maka luas daerah persegi ABCD adalah titik-titik satuan luas. Oh gitu ya ya ya. Ini tuh mirip ini Dek. Tak kasih tahu ya soal Dikpora 2 kemarin. Yang ini nih. Ngeselin gak sih Dek? Tapi ini tuh gampang banget dan nanti tak bikin videonya. Ini kayak aku tuh merenung 2 hari ini gimana cara ngerjainnya, gimana itu. Terus aku kak waktu akhirnya aku menemukannya kak ya ampun gini doang lah. Ini mirip mirip kayak tadi, tapi gak 100% mirip sih. Tapi gini, adik-adik perhatikan ini. Ngek, ngek, ngek. Aduh aduh. Alah, aku gak bisa gambar ya, Dek. Jadi adik-adik jangan sedih kalau misalnya merasa MTK susah ya. Mbak Jo sedih karena merasa menggambar itu susah. Jadi aku selalu nilainya jelek. Ini sini. Ini ya warna hijau ini kelihatan nggak dek kalian kelihatan ya? Itu kan bentuknya persegi tuh. Persegi yang luasnya adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti persegi hijau adalah, iya mau, sisi kali sisi. Berarti 4 kali 4. Berarti 16 kotak. Nah, kisi-kisi secara vertikal maupun horizontal. Nanti Mbak Jo jelaskan maksud kata-katanya. Ini kita cari luasnya dulu ya. Habis itu adik-adik lihatlah yang warna kuning ini. Kok jelek? Tak kecilin dulu. Bentar ya. Yang warna kuning ini. Ini agak keluar garis gak apa-apa ya. Ini juga kuning ini. Menurut adik-adik, dia tuh bentuknya sama nggak sih, Dek? Jadi tuh Mbak Jo itu akan mewarnai ini deh yang warna biru. Ini warna biru yang ini. Ngek, ngek. Jadi nanti tak kasih garis warna merah. Nih, set, set. Kelihatan nggak, Dek? Jadi yang ini yang biru itu nanti dia ditempel sama yang kuning ini. Nah, kalau nggak kelihatan, wis tak, tak, jangan pakai kuning yang ini. Yang ini aja, ini nempel dia. Kamu tahu maksudnya nempel nggak ya? Dia tuh kayak, karena ini bentuknya nggak jelas kan, ini bentuknya nggak jelas. Jadi ini kita gabungkan aja. Kalau dia digabungkan, nanti dia bakalan jadi persegi panjang utuh. Ini bentuknya kayak gini. Set, set, gitu deh. Bisa bayangin nggak? Nah, terus yang sisa yang ini gimana, Mbak? Nah, yang sisa ini nanti kita gunakan nambal dia lagi. Jadi nanti bentuknya bakalan seperti ini. Set, set. Gitu deh. Kelihatan nggak kalian? Apa gitu tulisannya? Saya sudah ketemu jawabannya, Kak. Bagus, Hinata. Sekarang, oke, ya sudah, oke. Tapi ini Mbak Jo lanjutkan aja ya. Nah, jadi ini kalau ngerjakan ini juga pakai konsep yang seperti tadi, Dek. Coba kalian bayangkan dulu deh. Ini paling aku rilis videonya paling minggu depan, ya, nggak 3 hari lagi, karena aku masih banyak kerjaan. Nah, jadi ini tuh nanti ditempel-tempel gitu. Nah, jadi yang ini, yang kotak merah ini, kotak merah itu dari luasnya berapa? Ini kan dia itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan ya, ada 5 kotak. Ada 5 kotak. Nah, karena si merah itu ada 2, berarti ini dikali 2. Jadinya 10 kotak gitu. Jadi totalnya adalah punya 26 kotak. Tapi kok gak ada jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5. 26 kotak harusnya 26
Oh, tidak, tidak. Nah, habis itu dikali 4 harusnya. 26 kali 4 itu berapa, Dek? 104 jawabannya yang C. Kok bisa, Mbak? Ya, ini baju tadi ngiranya tuh dikali 2 gitu. Tapi baju baru inget yang dibahas di sini adalah jarak. Maksudnya gini loh, Dek. Ini ke sini tuh 2, ini ke sini 2. Berarti luas satu kotak kecil ini adalah 2 kali 2 alias 4 cm persegi. Nah, 2, nggak ada satuannya, 4 aja, 4. Nah, berarti itu kan tadi kita punya 16 kotak. Di sini ada 10 kotak. Berarti totalnya kan 26 kotak. Terus nanti kita kalikan sama 4. Berarti nanti jadinya 104 gitu. Jadi jawabannya C. Oke, apakah Hinata benar tadi deh Hinata? Tapi teman-teman yang lain kalau misalnya jawabannya benar, kurang bagus. Kalau misalnya nggak benar juga nggak apa-apa. Kita kan di sini masih belajar. Oke, kayak kita kasih tulisan total. Apa tuh? Benar Kak, mantap Hinata, lanjutkan. Dan teman-teman lain lanjutkan. Nomor 25 Bumbung. Yang ini kita berarti, ya apa ini dek? Oh, ceritanya anu ya, Pak. Menampung nira. Oh, ya ya oke oke. Tak kira apa gitu. Hewan ternyata tumbuhan. Berdasarkan sketsa di samping terdapat beberapa pernyataan sebagai berikut. Luas alasnya adalah 154. Nah, gampang ya, luas alas. Ini sudah pernah dijelaskan rumusnya ya, Dek ya, di YouTube. Jadi nanti kamu bukaan aja. Luas alas karena dia itu bentuknya lingkaran, ini lingkaran. Berarti nanti dia jadinya pi kali jari-jari kali jari-jari kayak biasanya ya. Jadi 22/7 dikali jari-jarinya karena diameternya 14, jadi jari-jarinya itu 7. Jangan terkecoh sama gambar ya, Dek ya. Walaupun di gambar ini tulisannya setengah kayak gini, oh ini jari-jari nih, oh 14, tapi tulisannya D gitu. Berarti D itu diameter gitu. Jadi hati-hati ya. 22/7 kali 7 kali 7 coret-coret jadinya 154 itu untuk luas alasnya. Kemudian untuk luas, berarti ini pernyataan dua, pernyataan satu benar. Luas selimut tabung itu adalah 2 pi RT. 2 dikali 22/7 dikali 7 R-nya 7 dikali tingginya 18. 18. Coret-coret jadinya 44 kali 18. Saya 23, 32, 35, 44, 2, 9, 7. 792 lah kok bener. Luas selimut tabung 792. Apa aku salah mengali? Aku pak cek kalkulator dulu ya, Dek. 44 kali 18. Bener ya 792. 2, oh. Bener. 2 pi kali 7. Kenapa, Dek? Apa touch? Satu salah, Kak. Lah, kok bisa salah, Dek? 1, 22 kali 7. Luas salasnya 154. Lah, bener ya, Dek, hasilnya. Kenapa, Dek? 22 kali 7. Ya sudah, ada yang bilang satu salah, tapi nggak tahu baju salahnya di mana. Tapi adik yang tadi bilang satu salah, nanti anu ya, apa sampaikan di kolom chat ya. Baju lanjutkan yang di pernyataan 3 dulu. Apaan tuh jawabannya? 1, 2, 3 bener Kak. Loh, emang kayak gitu ya? Emang emang kuncinya seperti itu. Ya wis lah, emang ada soal yang seperti itu ya, Dek ya. Ya wis lah, tapi gak ada jawabannya. Terus aku jawab yang mana Kak? Ya, itu. Biasanya nanti dibonusi kalau ada soal yang kayak gitu. Habis itu volume total. Volume berarti PR kuadrat T ya, Dek ya? Berarti 22/7 dikali 7 kali 7 kali 18. Berarti 154 kali 18. 154 kali 18, baju pakai kalkulator ya. 154 kali 18. 2772. Iya bener ih. Apa namanya tadi? 1, 2, 3 bener. Nah, terus yang pernyataan 4, luas bangun, tak taruh sini aja ya. Luas bangun tanpa tutup itu berarti didapatkan dari luas alas ditambah luas selimut. Luas alas, luas selimut. Alasnya tadi 154 ditambah selimutnya 792 berarti harusnya
154 tambah 792 itu 946. Bener kok, Rai? Salah. Oh iya. Ya wis, 1, 2, 3 benar. Tadi juga ada temanmu yang bertestimoni. Mungkin dia sudah pernah mengerjakan soal ini sama gurunya. Terima kasih ya adik-adik. Tapi tadi adik yang bilang satu salah. Gak apa-apa, sampaikan aja salahnya di mana gitu ya. Siapa tahu Baju yang salah hitung. Habis itu lanjut yang nomor 38. Ini sudah jadi nomor terakhir ya. Udah, nanti kalau ini sudah habis, kita masih punya sekitar nanti mungkin 10 menit lagi kita bahas apa ya. Ini nanti ada di itu, ada di YouTube ya, ada di soal di Koras Bantul. Yang ini aja deh. Yang ini tadi mirip sama yang sebelumnya deh ya, yang apa namanya, yang persegi-persegi tadi. Ah, bahas ini nih aja, bahas ini. Ini menarik sekali. Ini ada di TPM Kota 1 kemarin. Oke, ini dulu ya. Perhatikan data rekap hasil nilai ulangan matematika kelas 9C sebagai berikut. Berdasarkan data, terdapat beberapa pernyataan sebagai berikut. Terdapat 12 siswa yang nilainya kurang dari 80. Oh, ini tinggal dibaca aja ya. Oke. Di sini yang dapat 50 ada satu orang. Statistika tuh susah ya, Dek ya, menurut kalian ya? Ya, menurutku juga susah sih. Tapi nggak sesusah itu. Tapi ya susah sih. Ini satu orang. Terus 60 siswa yang dapat 60 ada 4. Yang dapat 70 ada 5. Yang dapat 80 ada 6. Yang dapat 90 ada 7. Yang dapat 100 ada 2. Habis itu pernyataan tersebut yang benar adalah, oh iya, berarti yang dapat kurang dari 80 kan ini ya, ada ini yang dapat kurang 80. Yang dapat 50, 60 sama 70. Kalau kurang dari 80, 80-nya nggak dihitung ya, Dek ya. Berarti 1 tambah 4 tambah 5 harusnya ada 10 siswa, jadi satu salah. Nah, habis itu di sini modusnya itu berarti yang paling banyak muncul ya. Modusnya ada 7. Nah, kalau menentukan median, median itu kita tentukan dulu banyak datanya ada berapa. N-nya ada berapa. Banyak data. Apa nih? Ternyata saya mengerjakan PPAD Kabupaten 2 KP Pakat A, Kak. Maaf, Kak. Oh ya, beda soal ya, Hinata. Nggak apa-apa deh, aman. Banyak data. Banyak data. Jadinya apa tadi? 1 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 2. Jadinya 10, 13, 25 deh, 25. Nah, kalau kalau ganjil, median itu kan tengah-tengah ya, Dek ya. Saya tak tahu. Adik-adik angkat tangannya kayak gini, 5. Nah, kalau misalnya tengah-tengah tuh kan ada di sini tuh. Nah, padahal, misalnya datanya tuh ada 5. Tengah-tengahnya 5 tuh kan 2,5. Dari 5 dibagi 2. Nah, padahal tengah-tengahnya, data tengah-tengahnya tuh 3, Dek, bukan 2,5. Jadi caranya adalah adik-adik bagi 2, habis itu dibulatkan ke atas. Itu adalah data ke itu. Iya, atau maksudnya gini loh, Dek. 25 bagi 2 kan. Itu kan 12,5. Nah, itu terus dibulatkan ke atas, itu jadi 13. Tapi mediannya itu bukan 13. Ini mediannya itu data ke 13 gitu. Gitu loh maksudnya. Nah, data ke 13 itu berapa? Nih, 1 sama 4, 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 6, 16. Nah, berarti data ke-13 ada di sini. Berarti data ke-13-nya itu 80. Berarti mediannya itu 80. Oh, Baju salah deh. Yang modus tadi harusnya bukan 7. Modusnya itu 9. Iya, Gi. Kok rasa dihapus sih? 9. Nah, jadi hmm, 90. Jadi median lebih dari modus. Salah dong. Loh, kok salah semua? Mediannya lo 80, modusnya 90. Lebih dari modus. Kenapa deh kok salah juga? Bener gak sih aku ngitungnya? Hah? 10, 16. Mediannya ke 13. Apa jangan-jangan jumlah datanya salah? 9, 10, 25. Udah bener ya? Gak tahu, aku nggak tahu kenapa kok salah. Nilai rata-rata, nilai mediannya 70. Harusnya mediannya itu 80 ya. Apa aku salah baca data sih? 9, 15, 20, 25. 9, 10. Bener kok, mediannya 80 kok, Dek. Orang ono sing bener iki piye iki? Mediannya 80. Berarti nggak jauh, Dek. Wis tak cari loh sesuai dengan rumus ini. Wis ini tak cari dulu.
Ini kalau mau mencari rata-rata sama kayak tadi ya, Dek ya. Dikali-kaliin dulu. Rata-rata jadinya ini kan kalau dikali 50 kali satu jadi 50. Ini jadinya 240. Ini jadinya 350. Ini jadinya 480. Ini jadinya 560. Ini jadinya 200. Nah, habis itu ditambahin semuanya. 50 tambah 240 tambah 350 tambah 480 tambah 560 tambah 200. Tak tambahin dulu ya, Dek ya. Oh, jadi itu tadi tuh soal Kulon Progo toh. Mbak Jo tuh jarang buka Kulon Progo ya. Seringnya kota Bantul sama Sleman. Soalnya aku tinggalnya di sini. 80, 560 tambah 200. Ini jadinya 1880 bagi 25 bagi 25 jadinya 75,2. Bener apa ragu? Salah juga. Kenapa ya, Dek? Yang bener ini. Kalau Mbak Jo ada salah hitung yang di pernyataan ini, tolong sampaikan ke aku ya, Dek. Ini kok baju tuh nyari gak ada yang bener. Satu salah, dua salah, tiga salah, juga empat salah. And I don't know why bisa seperti ini. Mungkin ilustrasinya salah. Ya usah, gak tahu nih kenapa. Ada juga nggak ada yang tahu. Ya udahlah, kita anggap bonus gitu aja ya. Terus kita move on aja. Kenapa tuh? 7 kali 9 bukannya 720 Kak. 7 kali 9 bukannya 630 Dek. 7 kali 9. Oh iya, aku salah di sini ya. Iya, iya, iya. 7 kali 9. 7 kali 9 itu 630, Dek. Bukan 720. Jadi aku sama kamu salah, tapi koreksinya benar. Di sini 630. Jadi di sini 630. Oh iya, Kak, itu maksudnya. Iya, Dek. Iya, makasih ya. Iya, aku tahu maksudmu. Kamu mau ngoreksi aku gitu. Sip. Makasih, mantap. Berarti ini kalian ikut berpikir ya. Keren loh. Ini kalian nanti kelaparan apa enggak? Jangan mokel ya. Sip. Bentar. Berarti piro gitu nih. Hitung ulang ya. 50 50 tambah 240 tambah 350 tambah 480 tambah 630 tambah 200. 1950 dibagi 25. 78. Oh, cuman pernyataan tiga doang yang benar. Sisanya nggak ada yang benar. Iya, Ki. Wis rapopo tetap bonus tapi Dek. Yang bisa cuma nomor 3 aja. Nanti nek ada koreksi lagi, susulkan ya. Ayo kita move on aja. Ben cepat, ben kita bisa bahas banyak. Ini nanti di video terpisah ya. Ini sama ini. Habis itu, ini tadi sudah dibahas. Maksudnya yang mirip-mirip. Ini paket B apa paket A, Dek? Itu aku ingat kemarin yang paket A tuh susah. Yang paket B itu yang anu gampang. Nur, jam berapa sih ini? Dan nanti paling kita kelebihan 5 menitan nggak apa ya? Kalian mau nggak mendengarkan penjelasan panjang? Nggak apa-apa ya? Mau lah, terus mau aja. Tinggal mendengarkan aja. Ya, aku tadi ini fotonya belum tak proses. Jadi aku harus share screen ulang. Share, iya cara nih guys. Share, iya sih caranya. Sabar ya, aku lupa cara nih. Gini loh caranya. Can, ini. Adik-adik sekarang kelihatan layar yang ini ya. Kita bahasin yang ini dulu. Ini soal TPM satu kota yang kemarin tahap satu. Paman memiliki lahan tanah berbentuk persegi panjang A, B, C, D. Tanah tersebut dibuat menjadi beberapa bagian untuk kolam, tanaman kedelai, tanaman sayuran, dan tanaman padi. Diketahui AD sejajar dengan EF. Panjang BC sama dengan 9, panjang DF itu adalah 4, EG, EG adalah 6. Diberikan beberapa pernyataan sebagai berikut. Luas kolam 12 meter kolam. Oke. Keliling tanaman padi. Oke. Ini kan gini ya, Dek ya. Hmm, dari sini ke sini, BC ini kan sudah diketahui 9. Berarti kan AD-nya kan juga 9. AD juga 9.
Kalian denger gak tinung tinung gitu tuh, kabelku lepas pasang. AD-nya itu 9. Nah, padahal EG-nya tuh kan 6. Berarti GF nih berapa deh GF? GF kan 3 ya? Dari mana Mbak 3? Dari 9 kok jelek? Tak kasih warna merah. Dari 9 kurangi 6. Jadinya 3. Berarti untuk kolam, adik-adik bisa menggambarkan ulang. Siapa ini? 2 dan 4 Kak. Oh ini. Yang ini. Yang ini ya, Dek. Oke, mantap. Sebentar. Ini sudah Mbak Jo kerjakan. Namamu Mamah. Apakah Ibu adalah wali murid? Maaf ya, Ibu, kalau saya panggil Dek. Ada beberapa wali murid soalnya Dek yang ikut. Ya udah, ayo kita lanjut dulu. D D G F. D G F. Kan F D F apa nih? Masih SMP Kak. Oh ya, soalnya namamu Mamah, Dek. Ya udah, oke. DF 4 maafin aku. Habis itu FG-nya 3. Kita pakai kita bisa cari luas kolamnya berarti ya, Dek ya. Berarti kan setengah dikali alas dikali tinggi. Gini aja, 2. Nah, berarti 6. Berarti pernyataan satu salah. Oh, ini yang paket. Nanti tak tunjukin yang paket satunya deh. Yang paket satunya jahat. Terus habis itu ini yang keliling tanaman padi. Keliling tanaman padi. Kalau kita mau cari tahu keliling tanaman padi, berarti kita harus tahu eh tanaman padi kan yang ini ya. Berarti kita harus tahu FC-nya berapa. Terus kita juga harus tahu GB-nya berapa kayak gitu. Tapi itu kita skip aja karena kita bisa cari ini. 1 dan 4 ini jawabannya. Tadi adik mama itu jawab apa tuh tadi adik mama? 2 dan 4. Oh iya, kan satu salah ya. Karena satu salah berarti 2 benar. Nah, 2 benar berarti empat. Berarti kita cuma bisa buktikan pernyataan 3 sama 4 aja biar cepat. Nah, keliling tanaman kedelai. Tanaman kedelai. Ini paket anu berarti paket B ya. Gampang. Yang paket A agak kayak gini deh. Tanaman kedelai itu kan berarti kita tambahkan AE, ini AE ditambah EG, apa lagi nih? Ngomong apa kamu, Dek? Keliling kedelai 24 Kak, bukan 21. Oh, sebentar, sebentar. Tak hitung dulu, sebentar. Sabar. Apa nih? Jadi pernyataan 4 benar. Oh, oke, sebentar. Kita coba dulu. Ditambah GD, GD. Ditambah DA. Nah, GD-nya kan belum diketahui, Mbak. Kita dapat dari mana? GD-nya kita pakai Pitagoras ya, Dek ya. 3, 4, 5. Berarti GD-nya 5. Dari triple Pitagoras ya. Berarti AE-nya. AE itu 4 berarti. 4 ditambah EG 6 ditambah GD 5 ditambah DE 9. 10 tambah 14. Iya betul. Jawabannya 24. Gitu. Jadi jawabannya 4. Nah, tapi ini masih gampang. Ini tak save dulu ya. Gampang karena kalian bisa mencari tahu dari jawaban yang salah gitu loh. Saya tak kasih tunjuk yang paket ini kan paket 2 ya, yang paket B, paket A dulu. Eh, malah stop share. Ntar share ulang ya. Jadi kan sudah tahu anu ya, sudah tahu apa namanya? Link link itu kan ya, apa namanya? Link soal. TPM Kota 1 yang paket A matematika. Hmm. Sebentar ya, tak bukain dulu. Kalau yang paket A tuh susah banget loh, Dek. Nggak bisa kayak tadi, tak tunjukin dulu. Ini, saya tak screenshot dulu ya. Nah, untuk adik-adik yang bertanya-tanya loh, Mbak, kok soal Bantul nggak dibahas sama sekali? Soal Sleman juga nggak dibahas sama sekali. Soal Kota 2 juga nggak dibahas. Ingat ya, nanti mau tak bikinin, anu, apa namanya, terpisah. Apa jenenge? File terpisah ya. Dan banyak pembahasannya. Dan bisa tak bahas semua. Kalau di sini nggak cukup waktunya. Oke, di sini ya, Dek ya. Ini yang paket satunya. Kita ikutin kayak tadi. AE itu 4, AE-nya itu 4, AD-nya itu
9 FG, FG-nya ini 3. Ini soal yang baru ya. Luas daerah tanaman sayuran. Untuk mencari yang pernyataan satu, tentu saja kita harus tahu EB-nya berapa, harus tahu GE-nya berapa. Kalau GE mah gampang. GE bisa kita cari dari 9 kurangi 3 kayak tadi, 6. Nah, terus EB dapat dari mana Mbak EB-nya? EB kan kayak FC, tapi nggak ada petunjuk apa-apa. Dari DC nggak ada. Nah, oke. Kita skip dulu. Yang satu-satunya bisa kita cari itu adalah pernyataan 3D. Kalau yang di paket A tuh. DF. DF-nya itu kita tahu 4. Habis itu nanti untuk mencari luas kolam. Ini pernyataan 3. Luas kolam. Berarti setengah dikali 4 dikali 3 coret-coret 2. Berarti jadinya 6 meter persegi gitu. Berarti pernyataan 3 benar. Tapi sayangnya pernyataan 3 benar berarti kan sisa satu sama sisa A sama sisa C. Kita harus mencari pernyataan 2 sama pernyataan satu. Nah, yang pernyataan satu nih, luas daerah tanaman sayuran yang tadi Mbak Jo sebutkan. Kita masih belum tahu berapa EB-nya. Dan untuk yang pernyataan 2, keliling daerah tanaman padi. Nah, keliling padi, kita juga harus tahu GB-nya berapa. But still we don't know berapa GB-nya itu gak tahu, EB-nya juga gak tahu. Nah, kemudian untuk mengerjakan ini, kita pakai kesebangunan sebenarnya, Dek. Kesebangunan dalam segitiga. Jadi kalau ada segitiga yang bentuknya kayak jam pasir kayak gitu ya, Dek ya. Segitiganya itu kayak gini. Maka dia itu nanti akan, misal ini namanya A, B, C, D. Ini O, maka segitiga AOB itu akan sebangun dengan COD gitu. COD. Shopee dong, Shopee COD. Iya, aku jualan buku. Beli ya, Dek ya. Tapi kalau udah beli, makasih. Kalau belum beli, ya gak apa-apa sih kalau gak beli, cuman promosi aja. Jadi segitiga ABO itu bersesuaian sama segitiga COD kayak gitu. Nah, habis itu nanti sisi-sisi yang bersesuaian itu kayak miring-miring gitu loh, Dek. Nih ya, sisi AO ini AO itu bersesuaian sama OD. OD. Habis itu BO itu bersesuaian sama OC. BO sama OC. Nah, kalau yang AB udah pasti sama CD karena dia sama-sama alas alas segitiganya. AB sama CD. Maka ini eh, segitiga kan kayak gini tau, Dek. Ngok, ngok. Ini D, F, G, E, B. DF-nya itu 4, EB-nya nggak tahu, FG-nya itu 3, GE-nya itu 6, GB-nya nggak tahu. Nah, kita bisa mencari dari kesebangunan tadi. Kalau kesebangunan itu, Mbak Jiho, biasanya pakainya besar per kecil sama dengan besar per kecil. Silakan menyesuaikan gurumu ya, Dek ya. Sama aja. Mbak Jiho pakai yang ini aja biar gampang diingat. Jadi besarnya itu maksudnya ini ya, EB. Ini Mbak Jo mau mencari EB gitu misal, mencari EB. EB-nya kan ini nggak tahu berapa. Nah, jadi EB per ini dia bersesuaian sama DF karena sama-sama alas nih. Mbak Jo jelaskan di sini. Per 4 sama dengan. Nah, dari segitiga EGB. Nah, ini EG itu bersesuaian sama GF. Sama-sama tingginya gitu deh ya. Berarti ini, jauh tak tulis sisinya aja biar gak bingung. EB per DF sama dengan EG per GF gitu. Jadi ini EB per 4 sama dengan 6 per 3. Jadi ini coret aja, ini jadi 2. Berarti EB-nya itu 8 gitu deh. Nah, di soal itu nggak ada tulisan. Biasanya kan ada tulisannya, DGF itu sebangun dengan EBG gitu misalnya. Gak ada tulisan kayak gitu, tapi adik-adik itu soal ini menganggap adik-adik itu sudah paham konsep ini, konsep kesebangunan dalam segitiga gitu. Tapi sayangnya masih masih banyak yang belum paham ya. Jadi kayak ngestak ini gimana lanjutannya kayak gitu. Gak ada petunjuk lain gitu. Karena memang petunjuknya ada di bentuknya dek, karena dia sebangun kayak gitu. Nah, kembali ke di sini tadi, EB-nya kan 8 berarti kita bisa mencari luas daerah tanaman sayuran. Luas daerah tanaman sayuran berarti kan segitiganya yang bawah itu jadi 8.
8, yang atas itu jadi 6. Yang ini nggak penting ya, kita mau mencari luasnya. Luasnya itu berarti setengah dikali 6 dikali 8, coret-coret jadi 4. 4 kali 6 jadi 24 gitu. Jadi benar yang pernyataan satu. Nanggung ya dek ya, Mbak Jo akan buktikan sekalian yang pernyataan 2, keliling daerah tanaman padi. Nah, kita tadi sudah tahu EB. EB itu dari sini 8. Berarti ini FC-nya kita tahu 8 gitu. Berarti ini kan 8, ini 6. Kita pakai triple Pythagoras 3, 4, 5 ya. Berarti GB-nya ini 10 gitu. Berarti kita bisa cari keliling padi GB ditambah BC ditambah CF ditambah FG. Berarti GB-nya itu 10 ditambah BC-nya itu 9 ditambah CF-nya itu 8 ditambah FG-nya itu 3. Berarti ini harusnya 11, 20, 30. Harusnya 30 gitu. Jadi pernyataan 2 terbukti salah gitu ya. Gitu adik-adik caranya. Jadi nomor 1 dan 3. Kalian mau satu nomor lagi apa udah? Kalau mau satu nomor lagi silakan raise hand. Kalau yang raise hand banyak, tak tambah satu nomor lagi. Apa nih? Gas, Kak. Oh ya udah. Oke, mantap. Oke, oke. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Kok kalian semangat sekali? Kalian nggak lapar apa? Wow, wow, wow. Banyak sekali yang raise hand. Oke, mau Kak? Oke, oke. Siap, siap. Oke, oke, oke. Mari lanjut. Mari kita lanjut. Apa nih? Gak lapar, Kak. Kamu gak lapar, aku yang lapar. Ngeselin. Ya udah. Ayo kita lanjut. Loh, kok hilang? Se. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah raise hand dan komentar. Habis makan soalnya nakal banget si Nay ini. Teman-teman jangan baca chatnya Nay ya. Si Nay lagi itu menggoda kita. Tidak apa-apa. Oke, sepertinya aku mau bahas. Aku tadi udah download sebuah soal dari teman-teman juga. Sudut ya, dia tuh bahasin sudut. Hmm, ketok apa ora aja ya? Ora ding. Saya ya, baju screenshot dulu ya. Eh, sedek. Ini soal kapan ya? Ini semoga aku bisa mengerjakan ya karena ini mah kalau bentuk kayak gini tuh Sleman. Kalau ngerjain soal Sleman tuh gak bisa sekali duduk langsung bisa ya. Ya bisa sih, tapi nanti menjelaskan ke kalian nanti nggak rapi. Ini kalian belum kelihatan shareku ya. Share screen. Oke. Loh, terus kata orang deh. Udah ya? Sek. Terus lah, bahas aja. Kerangka kuda-kuda. Berdasarkan gambar di atas terdapat beberapa pernyataan di bawah ini. Ini aku ingat tuh soal Sleman tahun lalu ya. Tapi aku tuh apa aku lupa aku udah ngerjain apa enggak. Jadi mari kita lihat apakah Mbak Jo bisa ya. Semoga aja bisa. Oke, nilai A adalah 50. Oke. Satu-satunya petunjuk di sini adalah ini 35. 35. Tapi ada petunjuk tambahannya, ini ada suku siku. Berarti di sini 90 derajat. Habis itu ini ini adalah segitiga, maka sudut A itu bisa dicari dari sudut di dalam segitiga. Berapa deh totalnya? Pasti udah tahu ya. 180. Ini kenapa sih kok pakai merah anuku pulpenku? Tak ganti dulu jadi hitam. Rodom belereng berapa apa ya? 180 derajat. 180 derajat. Nah, berarti yang A ini gimana cara nyarinya? Itu eh, eh, 180 dikurangi 35 dikurangi 90. Jadi nanti jawabannya 55. 45. 45. Enggak, 55 betul. Jadi pernyataan A betul. Gitu. Habis itu sudut B adalah 35. Nah, untuk mencari sudut B, itu teman-teman bisa menggunakan sifat sudut berseberangan. Ini, ngek. Ciri-cirinya, kalau ada sudut zigzag. Dulu Baju apaan nih? Apa jangan-jangan nggak kelihatan layarku?
Pernyataan A kan 50 kakak. Oh iya, 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 sorry. Aku tadi bilang salah tapi tak centreng. Terbukti ya yang lapar Mbak Jiho. Sudut zigzag. Sudut zigzag itu namanya adalah sudut berseberangan. Adik-adik notice aja kalau ada bentuk seperti ini. Ngek, ngek, ngek gitu. Ini pojok-pojok zigzag ini, dia itu bakalan sama. Lah kalau ini zigzagnya gimana Mbak bentuknya? Ngek, ngek, ngek. Lah ininya itu ini. 35, 35. Berarti ini itu 35 juga. B. B-nya ini 35 gitu. Gampangnya kita lihat bentuk zigzag aja ya. Ini kayak gini juga bisa. Bentuk Z atau bentuk N gitu. Atau kayak dimiring-miring kayak gini juga bisa. Tapi kalau secara teori dia namanya sudut berseberangan gitu ya. Sudutnya sama. Jadi besarnya sudut B itu adalah 35. Sudut, simbolku kok jelek banget. Sudut gitu. Jadi dua benar. Yang pernyataan tiga, nilai A plus B adalah 90. Salah ya. Karena A-nya, bener dong. Bener dong, Dek. Sorry. Karena A-nya tadi 55, pernyataan tiga. Ini pernyataan satu. Ini pernyataan... sudut A tadi 55, sudut B itu 35. Jadi totalnya 55 tambah 35 adalah 90 gitu. Nah, kalau sudut C, ya sudah kan ini benar ya. Nah, tapi Mbak Jo pengen buktikan yang pernyataan C juga. 90, ini tak tulis ulang ya. Elek, nek nggih merah 35. Sudut C ini sama sudut A, dia itu sifatnya sehadap. Sudut sehadap. Sudut sehadap itu misalnya kayak gini, Dek. Nih, sudut ini sama ini gitu. Kamu bayangkan ada matahari di sini kan, terus mereka tuh upacara. Nah, anak ini sama anak ini itu ngadep ke matahari ke sono sama. Nah, kalau sudut sehadap itu berarti besarnya sama, maka sudut A itu sehadap dengan C, maka sudut C itu besarnya adalah sudut C sama kayak sudut A, 55. Nah, karena yang ditanyain itu yang di pernyataan 4 itu B kurangi C, berarti B-nya tadi itu 35. Malah minus dong. 35 dikurangi C-nya itu 55. Wih, harusnya C kurangi B dong. B-nya berapa sih? B-nya, iya minus dong deh. Wis, pokoknya itulah membuktikan kalau dia salah. Jadi 2 dan 3 gitu. Salah. Malah tak centreng. Gitu. Oke, gambir lagi. Sudahlah, Dek. Wis, satu lagi lah. Capek aku. Mau bobok. Ya wis, gak apa-apa. Satu lagi. Tak carikan soal dulu. Tadi, walah, mungkin mengko di mana namanya di YouTube durasi ini panjang banget ini. Gak apa-apa lah. Ini broiler nanti aja ya di soal itu ya. Ini juga di soal yang apa namanya? Kan aku belum share screen kalian kan nggak kelihatan. Bentar. Eh ini ya Baju bahasin sudut lagi ya yang ini ya. Ini saya ingat tuh soal tahun lalu juga loh. Apa ya TPM 2 juga ya? Gak tahu ya apa tahun ini ya? Gak tahu lah. Yuk kita lihat dulu. Sudut itu susah ya dek ya? Loh kok gak bisa di screenshot? Oke. Ini jadi nomor terakhir ya. Habis itu udah ya istirahat ya. Diberikan pernyataan-pernyataan. Nilai C adalah 130 C. C. Mending kita cari yang A dulu. Yang A. Sudut A sama si 100 sama si 50 ini dia adalah sudut berpelurus, berpelurus. Jadi kalau berpelurus totalnya berapa, Dek? Total 180 ya. Berarti sudut A ini 180. Betul. A 130. Iya betul 130. Dari 180 kurangi 50 jadinya 130. Good. Habis itu sudut A itu tuh dia tuh Baju cari yang C dulu ya sebelum ke B karena dia berhubungan. Ini tuh kayak tadi deh yang Baju sebutkan pojok-pojoknya tapi dia Z-nya itu lucu nih.
Ini sama ini besarnya sama. Jadi ini sama ini. Itu tuh dia sudut berseberangan. Jadi 5C itu sama kayak A. 5C itu sama dengan A. 5C sama dengan A. Berarti 5C sama dengan 130. Berarti C sama dengan 130 per 5. 26 gitu. Nah, habis itu, iya betul, 26. Good. Jadi pernyataan satu salah. Loh, Mbak kan ini 130. Yang 130 itu 5C-nya deh. Ini yang dituliskan di sini C-nya tok. Habis itu nilai B 35. Nah, kalau yang B ini bisa kita cari dari ini. Di segi 4 itu sudut yang kayak gini, yang berhadapan-hadapan gini, itu tuh totalnya 180. Berarti 2B ditambah 110 itu sama dengan 180. Berarti 2B sama dengan 180 kurangi 110. Berarti 2B sama dengan 70. B sama dengan 70 per 2, 35. Jadi pernyataan 2 benar. Sudut D ini kita bisa pakai segitiga ya. Segitiga ini ngek, ngek, ngek. Kata orang deh. Ngek, ngek, ngek. Tuh ya segitiganya ya. Si ini tadi besarnya adalah 70. Nih 2B itu 70. Sini tuh 70. Habis itu yang ini besarnya itu sama kayak ini 50. Dia namanya sudut bertolak belakang. Jadi ini 50. Nah, berarti sudut D pernyataan sudut D itu didapatkan dari kan segitiga berarti 180. 180 dikurangi 70 dikurangi 50. Jadinya 60. Nah, berarti yang pernyataan 3 sudut C ditambah D, C-nya itu C-nya tadi 26 ditambah D-nya 60 jadi 86. Betul. Terus yang pernyataan 4 sudut A-nya 130 A kurangi C. 130 kurangi 26 harusnya 104 gitu ya. Jadi 2 dan 3 benar. Sudah. Kalau adib, sudah. Ayo pulang. Makasih adik semuanya. Capek aku. Ngantuk. Saya tak save dulu. Terima kasih adik-adik semua sudah bergabung sampai akhir ini. Kalian kok kuat? Mbak Jo capek. Ntar lagi mau tidur. Kalian juga tidur aja ya. Ini nanti apa namanya? Istirahat. Habis itu bangun. Iya, bye-bye. Kamu makan lagi sana Nay. Nakal banget kamu katanya habis makan. Teman-teman yang lain jangan seperti Nay ya. Nay mungkin lagi itu lagi gak sholat lagi halangan. Silakan sebentar lagi duhur terus sholat duhur habis itu ya udah nanti menyusul ya. Apa? Nggak tahu soal apa ya? Iya, matur thank you ya sama-sama semuanya. Apa soal apa sih? Jangan ngomong dulu, aku lupa. Apa? Soal kota kan aku udah ngerjain 1 sampai 10 tuh. Nanti menyusul ya. Bantul 3 juga di Quora. Kayaknya yang Sleman tuh udah ada yang bahas deh di YouTube deh. Mending kamu lihat channel itu aja ya. Ya sudah. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Dadah. Sama-sama, Dek. Kak, kayaknya udah gak connect. Apanya yang gak connect? Iya, udah gak connect. Apanya yang gak connect? Wis lah, dadah. Dadah semuanya. Bye. Assalamualaikum. Tak hari satu puasa beduk. Wes tak hari tak akhiri ah. Assalamualaikum. 3, 2, 1 tak hari.